Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya ya, jangan diunduh kemudian dipotong-potong ulang, aku nggak kasih izin yang demikian. Kemudian sebagai penyemangat kita, terimalah salam dari aku, salam Isra Islam rasional. Oke, matur nuwun semuanya yang ada di TikTok dan ada di YouTube. Aku nggak bisa menunggu harus 1000 ya. Ini masih 484 tap-tapnya, tapi semoga tidak dirungkat ya. Karena posisi aman tuh 1000 tap-tap. Ya, dan aku juga nggak bisa kasih jadwal tetap live-nya jam sekian karena kesibukanku juga banyak, harus atur waktu. Ya jadinya acak seperti ini sempatnya jelang maghrib, maka jelang maghrib anggap saja ini pengajian menunggu waktu maghrib gitu ya. Tetapi mohon untuk yang di TikTok ya, supaya lebih tangguh dia nggak rungkat, tolong tap-tapnya terus dilanjutkan ya, semoga bisa menjadi 1000 ya. Itu masih 484 ya, masih separuh kurang lebih ya, kurang itu masih separuhan. Oke. Seperti yang telah kita sampaikan di seri kemarin ya, tajuk kita adalah pergeseran Tuhan dari Yahudi ke Kristen ya. Secara aktualisasi di lapangan aku sudah sampaikan bahwa saudara-saudara tua kita Yahudi itu mereka tidak merasa gamang kalau di perjalanan atau dimanapun masuk ke langgar masjid musola untuk selota, untuk sholat ya. Jadi pergeseran dari, meskipun itu tidak menjadi stressing point diskusi kita kali ini, mungkin waktu-waktu yang lalu oke ya. Kali ini kita berbicara dari Yahudi ke Kristen. Yang aku sampaikan kemarin belum ada ceritanya ya, mereka saudara tua kita Yahudi itu masuk gereja. Tapi kalau masuk masjid itu sudah jamak gitu loh. Ya. Apakah terjadi pergeseran sesembahan dari perjanjian lama ke perjanjian terakhir? Al-Quran itu kan perjanjian terakhir ya. Itu nanti kita bicarakan. Itu hanya sebagai info saja, tidak menjadi stressing point pembicaraan kita. Yang menjadi stressing point kita adalah dari Yahudi, perjanjian lama ke perjanjian baru Kristen. Faktanya di lapangan sejauh yang aku tahu ya, kalau kalian punya pengetahuan yang pernah lihat atau punya info atau video atau apapun yang bisa itu di-share untuk aku, ada nggak saudara tua kita Yahudi masuk ke gereja dan dia melakukan ibadah? Artinya dari situ kita sudah bisa mengukur, cuman kan kita harus lihat tinjauan-tinjauan alkitabiahnya. Secara sosiologis saudara tua kita Yahudi sudah mengatakan bahwa sesembahan kami itu bukan sesembahannya Kristen. Kita lihat kalau di video-video luar negeri itu kan ada dakwah jalanan gitu loh ya, dakwah di jalan gitu. Memang aktualisasinya di jalan, bukan sekedar bahasa sastra dakwah jalanan, memang di jalan itu kan diskusinya itu. Ditanya apakah sesembahan Anda itu sama dengan sesembahan Kristen, mereka bilang tidak. Ya, mereka bilang tidak. Artinya secara aktualisasi di lapangan, saudara kita Yahudi tidak mau mengakui bahwa sesembahan Yahudi itu sama dengan sesembahan Kristen. Gitu loh. Ya, itu aktualisasi lapangan sebetulnya sudah menjawab. Cuman yang namanya agama itu kan kitab suci.
Tadi pagi aku memberikan komentar ya sedikit guyonan sama saudaraku. Dia Kristen yang selalu mengatakan dirinya santri Kristen ya. Karena dia memang doktornya ambil dari apa? IAIN, UIN sekarang ya. UIN ganti-ganti nama sih ya, padahal ya itu doang. UIN, IAIN Jogja ya. Doktornya ambil dari sana dan aku dengar cum laude dia gitu ya. Aku komentar begini, harus dibedakan antara umat ya dan agama. Kalau umat itu ke orangnya, kalau agama itu ke ajarannya. Nah, harus dibedakan. Ya, banyak orang ya yang mengaku sebagai umat agama A, tapi dia perilakunya tidak sesuai dengan ajaran agama A itu. Gitu loh. Tadi dia ngedumel kata orang Betawi tentang yang katanya menghujat apakah gimana agama, tapi yang dia serang itu agamanya, dia salahkan. Menurutku juga bisa menyalahkan agamanya. Dari sejak gue kecil itu nggak ada agama yang mengajarkan untuk umatnya itu menghujat. Yuk salahkan umatnya, gitu loh. Beda, karena misalkan Islam harus dibedakan antara Islam dan umat Islam. Umat Islam banyak loh yang perilakunya juga nggak sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya secara ekonomi bank itu nggak sesuai dengan ajaran Islam. Seharusnya Baitul Mal. Ini supaya tahu semua kalian nggak goblok. Baitul Mal. Terus apa? Sistem ekonomi kita itu ada dua, ada zakat, ada infak. Nanti ada totawu, tapi yang favorit zakat infak. Kenapa leh? Zakat, infak. Tapi perilaku kita itu bermain riba sampai sekarang ya. Di desa-desa khususnya ada istilah bank titil. Karena tiap hari dititili, nggak tahu nanti Irfan biar jelaskan apa itu titil itu bahasa Jawa. Di Sumatera sana ya, di Sumatera juga kan banyak orang Jawa, jadi istilahnya ya bank titil. Itu riba. Itu bukan sistem ekonomi yang diajarkan Islam, tapi banyak orang Islam melakukan riba. Itu kan berarti nggak sesuai dengan ajarannya, karena kita ya sudah dikasih sistem ekonomi yang namanya zakat dan sodako, begitu loh. Ya, ini secara gampang saja. Jadi melihat agama itu dilihat ajarannya bukan umatnya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Kita lihat ajarannya dulu. Yesus mengajarkan gini. Apakah Yesus itu memperkenalkan konsep teos yang bergeser dari konsep teos perjanjian lama? Tuh. Ya, kemarin sudah aku jelaskan ya, Markus 12:29 dan PL perjanjian lama itu di surat apa ini? Ulangan ya, 6:4 khususnya. Kalau mau lengkap 6:4 sampai 5. Maka kita tahu dengan setahu-tahunya kan Alkitab yang aku sampaikan, dan aku nggak berani bergeser dari Alkitab. Yesus itu diuji sama orang Yahudi. Kan ada dua hukum itu. Yang ditanyakan hukum utama yang dikenal dengan syahadat dengar, sema. Sama kalau Arabnya. Maka kalau kita ngaji disemak, didengar. Jadi temannya yang ngaji kita dengar. Gitu loh. Kalau kita masih kecil-kecil dulu kan disamak leh gitu. Itu sema, simak, dengar. Jadi kalau salah, biasanya dulu aku waktu masih ngaji kalau salah itu dipukul bangkunya. Nah gitu, berarti salah. Misalnya apa? Izhar Sapawi ya, idgham bilaguna, idgham ma'aguna, itu kan bacanya beda itu tajwidnya. Kalau salah tinggal gitu. Ya, diajarkan seperti itu ya. Sekarang ya kita lihat bergeser enggak bergeser. Ketika diuji, dikirim orang-orang Yahudi itu untuk menguji Yesus.
Apa hukum yang utama? Kita nggak bicarakan hukum yang kedua, hukum yang utama dulu. Ini orang Islam, orang Kristen harus tahu. Ya maka disebut ya, syahadat Sema itu Sema o Israelu Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dia mengutip 750 tahun yang lalu yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Musa. Ya, kita bisa lihat di Perjanjian Baru Markus, ini Perjanjian Lama di Ulangan 64. Persis. Berarti nggak bergeser. Berarti syahadatnya syahadat Sema. Itu nanti juga yang dinukil oleh Paulus di Korintus 8:26 ya. 1 Korintus apa 2 Korintus itu ya. 1 Korintus 8:26 kalau enggak 2 Korintus, nanti dilihat. Enggak bergeser, syahadatnya syahadat Sema. Nah, sekarang kita lihat lagi apakah Yesus mengalami pergeseran dalam memperkenalkan konsep teologisnya. Sebelum kita masuk nanti ke Yohanes 1:1, Yohanes 1:3, Yohanes 1:14. Kan di sini fundamentalnya di sini. Nah, terima kasih Oskis itu di kolom komentar, dia sudah bantu aku. Sebetulnya dalam pemahaman Yohanes itu Yesus itu ilahi atau insani? Itu kan dia yang nulis buku. Yuk baca bukunya Yohanes. Sekarang kita perlu tahu dari sudut pandang Yohanes yang menulis itu Injil. Menurut dia itu Yesus itu ilahi atau insani, transenden atau imanen. Karena ya nanti itu bergesernya itu ada dua sosok. Pada sosok Yesus, pada sosok Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ini sebetulnya sama sekali pijakannya nggak ada. Kalau Yesus ini ya kalau dipaksa-paksakan ya bolehlah. Maka nanti kan argumentasinya untuk menjadikan Yesus yang sebetulnya dia imanen menjadi transenden pada ayat-ayat Yohanes ini. Yohanes 1:1, Yohanes 1:3, Yohanes 1:14. Tapi kita belum masuk ke sana dulu ya. Kita pingin tahu apakah konsep teos yang diajarkan Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus bergeser. Ya. Jadi jangan nyalahkan Kanjeng Nabi Isa, jangan nyalahkan Yesus, ya. Kita bisa buka Matius 4:10. Ya, ini sudah ya kemarin ya. Matius 4:10. Ini aku hapus ini. Ya. Nih, aku hapus. Kamu bisa buka ya. Kita lihat dulu di Matius 4:10. Ya. Matius 4:10. Apa katanya? Ya, kamu bisa buka yang hardcover, bisa yang Android ya. Matius 4:10. Matius 4:10 ya. Itu kalau kamu nanti ada waktu sempat kamu baca satu perikop penuh dari Matius 4:1 sampai Matius 4:11 ya. Itu perikopnya pencobaan di padang gurun ya. Begini, aku langsung aja ke 4:10 supaya kamu komprehensif, nanti baca semua ya, supaya kita langsung ini sudah masuk maghrib lagi ya. Begini, tapi aku semoga kamu ngerti lah ya. Ini intinya pencobaan di padang gurun, Yesus dicoba. Kalau aku baca semua nanti waktunya nggak cukup. Aku langsung masuk aja. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Ini kalau kita baca keseluruhan ya, si baginda Yesus diiming-imingi suruh nyembah iblis. Nanti lu kalau nyembah gue nih, ini bahasa gue ya, nanti pasnya lihat di Alkitab. Nah, kalau lu nyembah gue nih ya, ini semua ini untuk lu lah gitu.
Dijawab dengan Yesus, ya. Dijawab Yesus begini, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau harus berbakti. Bukan menyembah aku. Tapi nanti memang ada Yesus disembah. Nanti aku jelaskan kenapa Yesus disembah. Yang harus disembah Yesus, orang Dia dimuliakan oleh Gusti Allah Agung kok. Tapi apakah yang disembah terus dia menjadi transenden, menjadi ilahi, menjadi Allah? Engkau dhisik, nanti dulu. Ya. Jadi enggak, dia bilang sembahlah aku, enggak, tapi sembahlah Dia. Ya, dan masih diperkuat lagi, Dia saja. Sama dengan Ten Commandment, jangan adakan Allah lain. Jangan, cuman satu tuh itu. Sudah masuk adzan. Jam berapa tuh? Nanggung. Baru 18 menit. Oke, karena masuk adzan, aku harus sholat maghrib dulu. Nanti kita sepertinya ba'da isya sepertinya ya, atau ba'da maghrib. Ya paling cepat ba'da maghrib lah ya kita lanjut, atau ba'da isya. Kita masih nanggung. Nah, karena Lukas juga nanti akan aku jelaskan ya. Nggak tahu di daerah kalian, kalau di daerahku ini kan tersebar di seluruh Nusantara dengan WIB, WIT ya, Timur, Tengah, Barat ya. Aku nggak tahu. Kalau di sini sudah maghrib. Insya Allah nanti paling cepat ba'da maghrib atau ba'da isya kita lanjutkan kajiannya ya. Kita melaksanakan sholat maghrib dulu. Oke, di sini dulu, sampai ketemu nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita melanjutkan kajian tadi yang sempat terjedah oleh sholat maghrib ya. Alhamdulillah kita semua, khususnya aku ya, aku di waktu Indonesia bagian barat, nggak tahu yang barat Medan Aceh sana mungkin berbeda ya. Berbeda juga nanti yang kalau timur, insya Allah lebih dulu ya, waktu Indonesia bagian timur. Aku sudah sholat isya ya, sudah selesai tadi. Habis sholat maghrib, kalau mau dilanjut nanti nanggung sholat isya lagi gitu. Jadi sekalian sholat isya, alhamdulillah sudah nggak ada yang membuat kita terburu-buru ya, lebih santai, lebih rileks. Jadi kita akan lanjutkan kajiannya dalam suasana yang lebih santai lagi, lebih rileks. Untuk teman-temanku yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, terima kasih ya telah hadir kembali di channel kajiannya Gus Beti ya. Kita ngaji bareng Gus Beti sekitar 1 jam ke depan ya. Dan untuk teman-teman lainnya, monggo silakan yang mau gabung ya. Dan sebetulnya kajian ini untuk santri Isra, tapi karena aku publis lewat YouTube dan TikTok, ya silakan saja yang lain kalau berkenan mau mengikuti ya. Khususnya untuk saudara-saudara Islamku. Kalau untuk saudara Kristenku ya silakan juga, nggak ada masalah gitu. Dan silakan juga kalau nggak setuju ya dengan apa yang aku sampaikan dikomentari. Tapi kalau di TikTok nggak bisa ya. Tidak terdokumentasi, aku nggak bisa ngeceknya di channel YouTube yang biasanya bisa ya. Dan nggak harus gini loh ya, berbeda itu biasa ya. Jangankan di antara kita Islam Kristen, di dalam Kristen sendiri itu terjadi juga perbedaan. Di dalam Islam sendiri pun juga terjadi perbedaan. Jadi berusahalah untuk berkerangka pikir itu yang open mind gitu. Berbeda itu biasa, dan berbeda itu tidak lanjut membuka pintu kita untuk melakukan ad hominem. Itu terlalu kanak-kanak ya. Makanya kalau mengikuti kajian Gus Beti, kedewasaan itu perlu. Bukan kedewasaan usia loh ya, tapi kedewasaan psikologis dalam menghadapi perbedaan. Bagaimana kita boleh berbeda setajam apapun, tapi kita tetap bersahabat, bersaudara, berteman. Nah, itu namanya dewasa. Tapi kalau langsung menyerang pribadi ad hominem gitu ya,
Itu kamu masih sekolah minggu kamu. Nggak usah ngaji di sini. Ya silakan cari tempat lain. Karena yang namanya teologis itu pasti tajam. Dia mengatakan benar salah, yang ini benar, yang itu salah. Itu tajam gitu loh. Karena siapapun orang itu imannya nggak mau diusik toh. Siapapun dia. Makanya supaya tidak merasa terusik, kita bahas keimanan itu dalam bingkai pengetahuan. Jadi di sini kita membahas sebagai pengetahuan yaitu ilmu. Maka ya suasananya itu suasana akademis gitu loh ya. Makanya kalau debat-debat atau diskusi-diskusi masalah teologis itu enaknya di kampus. Ya. Sehingga bisa meredam suasana yang jadi perdebatan yang tidak sehat. Kalau di kampus itu kan dunianya dunia ilmu gitu. Makanya aku mungkin loh ya, aku berpikir akan menagih lagi kepada siapa itu, Mas Deki Gadas kalau nggak salah. Iya Mas Deki itu nggak tahu sekarang apa masih rektor lagi ya atau gimana. Dulu kan rektor terus sempat berhenti terus apa sekarang rektor lagi nggak tahu aku ya. Akhirnya kan apa yang telah kami gagas bersama sampai sekarang juga belum terrealisasi gitu. Dan aku mau itu diskusinya di kampus. Dia kan ya kalaupun dia sekarang bukan rektor kan dia dosen atau apa ya, sebagai seorang yang berkandidat doktor kan punya otoritas lah gitu loh. Kita diskusikan di kampus dan nggak usah terlalu takut gini takut gitu, enggak, aku datang biasa menjelaskan biasa dan aku menghormati iman kalian gitu loh. Jangan terus dianggap nanti begini begitu, enggak, aku menghormati gitu loh ya. Ayo kita diskusi ya, kita ngobrol ya secara akademis. Ya. Mauku sih di kampusnya beliau gitu ya. Dan itu sempat tertunda ada 3 atau 4 tahun yang lalu ya. Meskipun anunya sudah siap, cuman aku nggak punya dokumentasinya karena keterbatasan HP, itu masih ada di HP belum sempat tersimpan. Apanya namanya itu proposalnya sudah saling setuju itu ya. Dan tajuknya aku masih ingat, anak Allah menurut Al-Quran dan Bible kalau nggak salah gitu ya, tentang anak Allah, dan itu bagus untuk kita diskusikan ya. Oke. Kita mulai diskusinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau teman-teman yang ada di YouTube, di TikTok kalau punya, aku kehilangan nomornya sih ya. Punya nomor beliau bisa dibantu ya untuk menyampaikan keinginanku untuk merealisasi apa yang pernah kita gagas. Pernah sih satu waktu ada yang telepon atas nama Verbum Veritatis ya, sebuah katakanlah itu nama kumpulan dia ya, kumpulannya Mas Deki gitu ya. Ada telepon akun atas nama Verbum Veritatis. Tapi setelah tak tanya, dia nggak ngerti. Berarti kan dia nggak tahu apakah Verbum Veritatis itu nggak dalam satu otoritas dikontrol oleh Mas Deki sebagai pimpinan atau gimana gitu. Karena ada ngaku sebagai Verbum Veritatis menghubungi aku ya. Dan dia juga ngajak diskusi lah. Aku bilang, loh aku sudah komunikasi dengan Mas Deki gitu. Dan dia sebetulnya nggak tahu dan ngulangi lagi dari awal, ya ngapain lagi itu. Ya, apakah Verbum Veritatis ada berapa gitu juga aku juga nggak tahu ya. Yang aku tahu kan Mas Dekinya itu mengelola katakanlah lembaga gitu ya atas nama, kalau gue kan Arimatea gitulah ya, kalau beliaunya Verbum Veritatis gitu. Ya, apakah Verbum Veritatis itu ada beberapa, tidak hanya satu, itu yang nggak tahu. Sebabnya ketika ngubungnya aku tak tanya balik, dia nggak ngerti sejarah bagaimana kami membangun kesepakatan untuk melaksanakan diskusi itu ya. Jadinya ya aku akhirnya males kalau ada telepon masuk ke aku, makanya jarang angkat gitu, maksudnya buang-buang waktu dan akhirnya juga nggak jelas gitu ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Aku review sejenak ya. Tolong dibedakan antara umat dan agama. Ya.
Idealnya sih apa yang dilakukan umat itu sesuai dengan agama yang dia akui. Itu idealnya begitu. Ya. Idealnya begitu. Seperti kalau kita ngaku umat Islam, ya kehidupan kita itu harus sejalan dengan aturan Islam. Tapi kan nyatanya nggak begitu. Yang maling-maling itu, yang korupsi-korupsi itu ya kalau ditanya agamanya Islam. Partai atas nama logo-logo Islam, tapi ya beberapa kali pimpinan tertingginya juga ya terlibat korupsi. Gue ngomong belak-belakan aja, ya. Tapi apakah taruhlah misalkan partai Islam gitu ya. Ini sebagai contoh aja, nanti kalau gue pakai partai lain nggak enak. Apakah ketika ada partai Islam yang melakukan katakanlah ketidakbaikan gitulah ya, korupsi dan segala macamnya gitu, terus Islamnya salah? Kan ya nggak bisa. Karena Islam nggak ngajari orang jadi maling, jadi korupsi, itu nggak ngajari. Begitu juga kalau misalkan ada buku apa itu ya, perilaku bombastis itu, perilaku seks para pastor apa para romo gitu, nggak tahu lah, Patikan gimana gitu bukunya kecil, tapi aku nggak tertarik sih ya kan, bombastis banget judulnya, itu buku kecil gitu ya. Terus karena gue nggak baca, gue baca judulnya saja. Taruhlah kata ya, si pastor, si romo, si paus atau siapalah tokoh-tokoh dari saudara Katolik kita itu melakukan kejahatan seksual. Apakah terus Katolik salah? Ya. Taruhlah tokoh-tokoh Kristen atau umat Kristen melakukan sebuah kesalahan ya. Apakah terus Protestan itu salah? Hindu juga begitu, Buddha begitu. Artinya kan kesimpulannya tadi, ya nggak bisa agama itu dinilai dari perilaku umatnya. Kalau mau menilai agama itu ajarannya. Makanya ketika gue punya teman dia pendakwa Buddha, gue minta buku Buddha itu, gue bilang tolong gue dikasih buku Buddha yang itu sudah tidak mengarah kepada kelompok yang murni dulu gitu. Aku minta bukunya itu. Nanti kan Buddha itu ada dua, ada Hinayana, ada Mahayana, dan itu beda gitu ya. Nah, nanti apakah Himayana atau Hinayana yang Mahayana atau yang Hinayana yang itu sebetulnya Buddha atau yang mana, ya kita lihat aja. Ya, dilihat dari perilaku-perilakunya, perilaku umatnya ya, terus kita bandingkan dengan, kita lihat ajarannya sebetulnya gimana. Untuk bisa tahu gitu, kita harus tahu yang belum sektar, belum partisan dulu gitu loh. Ya, yang murni dulu gitu. Oke, sekali lagi garis bawahnya, idealnya ya, idealnya kelakuan umat itu sesuai dengan agama yang dia anut. Itu kelakuan secara umum. Sekarang ibadah umat, ibadah ini cukup enggak ya, tapi kan dia lebih mengerucut daripada kelakuan. Ibadah umat itu harus sesuai dengan agama yang dia klaim. Itu idealnya memang, tapi kan di lapangan enggak ideal. Gitu loh ya. Nah, kalau umat itu kemanusiaannya, kalau agama itu keajarannya. Makanya di sini gue ngajak lu, ayo sih coba kita cari, kita pelajari apakah konsep teos, nah berarti ajaran yang disampaikan oleh baginda Yesus, Kanjeng Nabi Isa itu bergeser enggak dari Tuhan Yahudi itu. Sebetulnya bukan Kristen ya, agak repot juga. Nasrani seharusnya. Kristen itu kan setelah di Antioquia. Makanya di Al-Quran nggak ada yang pakai istilah Kristen, itu nggak ada. Nasrani, Nasoro. Ya, apakah bergeser? Enggak. Gitu. Yesus itu mengajarkan teos yang lain nggak sih? Gitu loh. Nah, gue sudah bilang tadi enggak. Di Markus 12:29 ya.
Itu enggak, dia enggak bergeser. Nah, nanti kita lihat dengan perilaku ya saudara-saudara kita Kristen, dia sejalan enggak dengan apa yang diajarkan baginda Yesus atau kanjeng Nabi Isa.